bahwa setiap orang yang mau masuk Islam itu wajib kita mudahkan. Setuju. Banyak orang bertanya berapa biaya masuk Islam? Masuk Islam gratis, kalau masuk bioskop bayar kan begitu Ustaz. Berapa total habis? Itu total sekitar ada mungkin 300 sampai 400 juta. Juta? Betul, Ustaz. Serius? Ini mereka sepertinya udah punya tim, Ustaz. Tapi setiap orang yang masuk Islam pasti akan diuji dan dia akan merasakan ujian yang berat kan begitu. Itu salah sebenarnya. Klaim-klaim semacam itu justru akan membuat orang takut untuk masuk Islam. Untuk para mu'alaf sekalian agar selalu berprasangka baik, dan kita yakin bahwa ke depan kita akan melalui masa depan yang enak kan begitu, masa depan yang bagus. Cocok, Ustaz. Pernah satu kejadian, Ustaz. Ini kisahnya seseorang ngakunya masuk Islam karena masuk Islamnya pada saat itu memang di penjara. Kami juga kasihan kondisi seperti itu. Dan itu yang membuat kadang-kadang mereka modus itu sekarang udah makin banyak, Ustaz. Jadi kami ini adalah amanah, dan kami nanti salurkannya tadi adalah untuk mereka agar bisa mandiri. Jadi seakan-akan si lelaki ini adalah lelaki soleh, masuk Islam tergerak hatinya, tapi alasannya pernikahan, Ustaz. Lewat wasilah pernikahan ini akhirnya menjadi tools ya, alat untuk memurtadkan anak istrinya, keluarganya begitu. Betul, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini dalam kondisi hujan ada tamu spesial dari Mu'alaf Center Sofia Bogor. Beliau adalah Ustadz Dilar. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah, Ustadz. Masih diberi kesehatan, masih diberikan kemudahan untuk bisa menjejakkan kaki kemari. Alhamdulillah. Hari ini kita akan bahas tentang mu'alaf. Oh, silakan, Bang. Jadi mu'alaf ini adalah terlalu banyak problemnya. Ya, tapi begini, Ustaz. Saya berikan sebuah stigma ya, stigma yang muncul sementara ini di kalangan masyarakat, dan ini stigma ini sudah membumi, sudah terlanjur membumi, dan itu aslinya salah. Tidak sesuai dengan kebenaran. Contoh begini, setiap orang yang masuk Islam pasti akan diuji, dan dia akan merasakan ujian yang berat kan begitu. Betul. Itu salah sebenarnya, dan klaim-klaim semacam itu justru akan membuat orang takut untuk masuk Islam. Khawatir nanti saya setelah masuk Islam akan diuji kan begitu kan. Akan mendapatkan ujian berat dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya klaim yang salah. Jadi yang benar adalah ya, setiap orang masuk Islam ya itu memiliki cerita berwarna-warni. Nah, itu Ustaz. Contoh begini, ada kawan saya masuk Islam ya, mu'alaf. Setelah masuk Islam dia hidupnya tambah enak. Sama Allah dikasih ujiannya hidupnya tambah enak. Ya. Rumah tangganya tambah bahagia, tambah sejahtera. Ya. Itu kejadiannya seperti itu. Ada orang setelah masuk Islam disekap, disiksa oleh orang tuanya. Ya, dan sebagainya, diusir ya. Nah, itu kasus per kasus, Ustaz. Tidak sama. Jadi yang benar adalah setiap mu'alaf yang setelah masuk Islam bukan diuji, tapi memiliki cerita yang berwarna-warni. Nah, setuju, Ustaz? Sepakat? Ya, satu sisi saya sepakat, Ustaz. Karena itu kembali lagi kita berbicara dari sudut pandang sebagai seorang yang mungkin pernah mengalami hal yang dirasakan ada kekurangan, ada mungkin nggak sesuai dengan keinginan. Itu yang akhirnya dianggap stigmanya jadi negatif. Gitu. Tapi kalau kita melihatnya lagi, gitu kan, seseorang itu Allah akan Tuhan ini akan selalu ya mengikuti persangkaan hambanya, gitu, Ustaz. Jadi ini yang sebenarnya jadi kunci ya di dalam Islam itu adalah bagaimana kita berprasangka baik terhadap apa yang Tuhan berikan pada kita. Kalau kita bersangka baik, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Karena sifat Tuhan adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Disitulah yang membedakan. Rahman dan Rahim ini kasih dan sayang. Itu berbeda, Ustaz. Berarti sesuai dengan dalil ana 'inda dzanni 'abdi bi, kan begitu kan? Saya berdasarkan prasangka hambaku kan begitu. Betul. Nah, ya itulah. Sehingga kesimpulannya adalah
bagi setiap saudara-saudara yang masuk Islam, untuk para mu'alaf sekalian, agar selalu berprasangka baik, dan kita yakin bahwa ke depan kita akan melalui masa depan yang enak, kan begitu, masa depan yang bagus. Cocok Ustadz. Itu yang harus kita selalu tanamkan di dalam hati ini buat saudara-saudara kami ya yang baru mengenal Islam, baru namanya pertama kali. Ya ibaratnya kalau orang baru pertama kali mengenal mungkin nggak langsung kenal dalamannya seperti apa sih. Ibaratnya kalau belum nyoba duduk dulu gitu kan, baru lihat luarnya dulu. Penampilan luar itu kadang-kadang berbeda loh dengan kalau sudah duduk gitu. Seperti itu ngatain saya. Kemudian begini Ustadz, ada cerita ya, ada cerita. Sebelum saya memulai cerita ini, bahwa kami harapkan kepada seluruh mu'alaf center seluruh Indonesia agar memiliki SOP semacam ini Ustadz. Betul Ustadz. Bahwa setiap orang yang mau masuk Islam itu wajib kita mudahkan. Wajib kita mudahkan, tidak dipersulit dan tidak perlu membayar. Setuju. Banyak orang bertanya berapa biaya masuk Islam. Kami sampaikan bahwa biayanya adalah gratis. Masuk Islam gratis, kalau masuk bioskop bayar, kan begitu Ustaz. Terus kemudian ada orang nanya lagi Ustaz, orang dulu pernah bersyahadat di sini Ustaz. Habis bersyahadat, kan katanya masuk Islam gratis. Sekarang saya nanya, untuk biaya nonton filmnya berapa katanya? Nonton film apa saya tanya? Enggak, maksudnya biaya masuk bioskopnya katanya. Oh enggak, itu cuma bercanda kan gitu. jadi masuk Islam itu intinya gratis, tapi kalau masuk bioskop bayar. Ya silakan kalau mau lihat bioskop yang bayar sendiri, kan begitu Ustaz. Tepat sekali Ustaz. Itu ibaratnya kan yang butuh sekarang mau nonton apa mau apa gitu loh. Kalau mau nonton jadi penonton toh di dalam Islam. Itu yang akhirnya jadi bayar. Maksudnya apa bayar di sini? Dia akan merasakan semuanya itu yang ada kekurangan-kekurangan terus. Itu yang disebutnya bayar. Ngerti? Ya sama toh. Tapi kalau menikmati mau bayar berapapun jadi kerasa ringan nggak Ustaz? Itu loh maksudnya. Betul. Seseorang jika udah menikmati namanya Islam, keindahan Islam itu bagaimana, ini segala sesuatu yang nanti dia harus mengeluarkan effort. Ya, namanya kenikmatan itu harus ada ini loh Ustaz. Ibaratnya orang mau butuh apa nih? Itu namanya orang lagi kekurangan oksigen. Ya oksigen sekarang bayar, ya kan? Itu loh. Di rumah sakit lebih mahal harganya dibanding di luar, ya kan? Gitu. Padahal kalau Allah sediakan itu semua gratis sebenarnya, ya kan? Dan sekarang kita mau pilih yang gratis, mau yang bayar, tinggal pilihan kan? Siap. Itu Ustaz. Cuman kejadian ini beberapa kali terjadi Ustaz. Orang mau masuk Islam di masjid besar ini, terjadi di beberapa kota. Tetapi begitu saya usut, akhirnya disuruh mundur, suruh berhenti. Jangan begitu, maksudnya begini. Ada masjid, kalau ada orang mau masuk Islam itu dimintai duit Ustaz. Minim 1,5 juta. Jadi untuk alasannya untuk keperluan administratif kan begitu. Jadi kami berharap bahwa masjid-masjid seluruh Indonesia dan begitu juga mu'alaf center agar tidak memberikan tarif berapapun ya untuk para mu'alaf. Setuju. Karena mu'alaf ini walaupun kaya, walaupun miskin, dia butuh kita bantu, butuh kita support, bukan malah kita berikan tarif untuk masuk Islam, kan begitu. Betul Ustaz. Yang nggak enak malah bikin malu umat Islam. Itu satu Ustaz. Yang kedua, ini kasus Ustaz. Banyak terjadi, hampir tiap hari banyak aduan masuk ke kami tentang pemurtadan bergaya ala pernikahan Ustaz. Oh iya itu Ustaz. Memang sering kami temui juga Ustaz, apalagi khususnya anak-anak muda nih, itu kan. Ini sering kasus ini, atau mungkin bukan, saya nggak bilang kasus ya, tapi hanya mungkin kekeliruan aja. Pandangan mereka kalau mau nikah kemudian mudah, ya kemudian ini tadi gitu loh, datang ke mu'alaf center. Ya ini kan satu yang akhirnya jadi keliru. Gitu kan. Begini Ustaz. Kasusnya sering terjadi begini. Masuk Islam. Ini semua banyak orang tahu lah ya. Masuk Islam, begitu masuk Islam pensyahadatan ya sudah bersyahadat. Kemudian setelah bersyahadat pernikahan, acara pernikahan di kantor KUA. Kemudian untuk surat nikah resmi Islam.
KUA. Begitu punya anak 2, begitu punya anak 3, anak istri semua sekarang ke gereja. Itu banyak sekali terjadi. Banyak aduan masuk ke kami seperti itu. Iya, betul Ustaz. Jadi seakan-akan si lelaki ini adalah lelaki soleh, masuk Islam, tergerak hatinya, tapi alasannya pernikahan, Ustaz. Lewat wasilah pernikahan ini akhirnya menjadi tools ya, alat untuk memurtadkan anak istrinya, keluarganya, begitu. Betul Ustaz. Itu yang memang dialami di kami juga. Jadi kami memang beberapa kali juga ngalamin. Ini kejadian emang real ya. Jadi emang kami sendiri itu yang terus terang emang jadi korban. Jadi korban dan jadi namanya objek untuk mereka-mereka ini yang masih keliru menerjemahkan namanya nggak bayar tadi, justru malah meminta atau bahkan menjadi memanfaatkan gitu. Padahal jadi itu tadi gitu, keinginan kami untuk menolong, keinginan kita untuk membuat mereka itu menjadi hijrah, berubah gitu. Tapi kemudian mereka menganggap loh ini kesempatan ini gitu kan, kesempatan bahwa dianggapnya mungkin oh kasih sayang Tuhan mungkin bisa mereka gunakan, padahal enggak, mereka lupa bahwa Tuhan punya hitungan sendiri gitu loh. Walaupun mereka nanti pernah satu kejadian Ustaz, ini kisahnya seseorang gitu kan, dia masuk Islam gitu kan, bilangnya udah masuk Islam, ngakunya masuk Islam, tapi kemudian pada saat ditanya gitu kan, surat ini tadi benar-benar hilang gitu, karena masuk Islamnya pada saat itu memang di penjara, kondisi penjara. Nah karena kami juga kasihan kondisi seperti itu yang membuat kadang-kadang mereka modus itu sekarang udah makin banyak Ustaz. Sebentar, saya ulangi lagi Ustaz, ini wanita atau laki? Ini wanita Ustaz. Wanita. Iya. Wanita ini minta masuk Islam, minta bersyahadat. Minta dalam arti dibantu perekonomiannya. Setelah dia masuk Islam, melakukan usaha mu'alaf. Masuk Islamnya di penjara. Di penjara. Surat nikah ada. Ya, dia akhirnya mengaku udah bercerai. Nah itu, udah bercerai dari ininya dengan alasan dia udah paham kalau namanya udah masuk Islam, gitu kan. Kalau ini saya harus cerai dengan suami saya, nggak bisa ini. Saya pengen hidup sendiri, ingin mandiri. Nah, alasan demikian kan membuat kami hibah, gitu kan. Dari situ kami bantu, kami berikan modal. Kami nggak selama ini memang kebijakan kami selalu nggak pernah kami berikan langsung apa yang keinginan mereka, tapi kami uji dulu mereka dengan tadi coba dulu sedikit. Tapi dari situ mereka menimbulkan kepercayaan pada kami, gitu kan. Dikasih modal berapa Ustaz? Awalnya sedikit Ustaz, kami juga coba dari yang 100-an, ya 100 ribu ya. 200 ribu. Untuk usaha apa itu Ustaz? Ya? Untuk usaha apa itu? Waktu itu dagang Ustaz. Jadi dia mau dagang makanan ini ya. Dia membuat tahu isi gitu. Kemudian dagangkan keliling ke rumah-rumah kayak yang tadi gitu kan. Awal-awal memang bagus. Awal-awal itu makanya luar biasanya sabarnya ini tadi gitu loh, untuk menuju hal yang dia inginkan tadi. Dia sabar sampai menjalani itu tadi selama sekitar 3 bulan. Dia jalankan, makin kami percaya, makin kami bisa amanah gitu kan. Nah kemudian dari amanah yang kami berikan makin banyak ini tadi gitu, ujung-ujungnya gitu nggak ada kabar Ustaz. Dengan bahwa yang kami berikan, kami selalu katakan pada mereka bahwa ini kami, karena ini adalah amanah dari kami ya, bagi kami ini adalah amanah, dan kami nanti salurkan ini tadi adalah untuk mereka agar bisa mandiri. Maka ini akan kami jadikan. Berapa total habis? Itu total sekitar ada mungkin 300 sampai 400 juta. Juta? Betul Ustaz. Serius? Makanya itu luar biasa memang. Dari situ makanya sekarang kami lebih perketat lagi. Ini tadi pengalaman Ustaz, karena memang satu orang tadi sampai 400 juta. Mereka sepertinya udah punya tim Ustaz. Tapi yang dimunculkan ini tadi satu itu orang ini. Ikonnya satu orang itu tadi. Saya tahu di belakangnya kemungkinan dia sudah punya tim. Gitu. Sudah ada timnya yang memang seolah-olah ya tadi membawa nama mu'alaf ini tadi. Nah ini sebenarnya yang itu akumulasi. Sebentar, mohon dibantu diceritakan runtut Ustadz. Ya. Beliau kenal dengan Ustadz, mengaku mu'alaf. Nah ini dikenalkan oleh seorang yang ini ya, saya nggak usah sebut namanya. Jadi artinya sahabat yang saya kenal juga, tapi belum lama juga sebenarnya, gitu kan. Nah ini yang mengenalkan, suaminya yang mengenalkan, gitu kan. Ya, istrinya yang membawa, sama-sama satu penjara.
gitu sebelumnya. Sama-sama di penjara, kemudian mengaku sama-sama udah dibebaskan karena alasan COVID ini tadi, gitu kan, bebas bersyarat maksudnya. Nah dari sini dia ingin usaha, gitu. Nah usaha ini tadi maka kami dengan senang hati kami bantu, gitu kan. Kami juga namanya ini tadi orang yang mau usaha justru ini kami lebih menghargai dibanding hanya sekadar datang mengeluhkan tadi. Nah maka ini kami bantu, kami support segalanya. Nah tapi dari situ pun akhirnya muncul lah, gitu kan. Gitu. Sampai kemudian kami begitu percayanya sampai dia sering datang ke tempat kami untuk menceritakan keluh kesahnya, sering datang kepada tempat kami untuk ya sampai pada saat lelah, pada saat dia udah selesai jualan, selesai bilangnya selesai jualan ya, mungkin bilangnya gitu kan, datang tempat kami, kemudian kami ya silakan mau istirahat di sini, mau ini silakan gitu. Sampai berapa lama kami jalani seperti itu. Dan kami udah anggap sebagai keluarga sendiri, gitu kan. Nah pada saat itu pula kepercayaan kami tadi mulai disalahgunakan. Usaha apa dia saat yang dimaksud? Yang terakhir akhirnya usaha sembako, Ustaz. Sembako. Iya. Waktu yang itu kan lagi masuk total udah 400 ya? Iya, itu saya boleh sebut menjadi itu minyak. Kemarin karena lagi ini rame minyak ya, jadi usaha sembako yang tadi lagi hubung-hubungnya minyaknya tadi, makanya kami juga dari situ, oh iya mungkin karena dia dapat sumber murah, gitu. Dan kami awalnya coba dulu, ya udah silakan coba, gitu, kelola nih, sekian, gitu. Akhirnya mungkin awal-awal kembali, tapi dari situlah yang membuat kami tambah percaya. Awal-awal itu muncul bagi hasilnya istilahnya. Istilahnya bagi hasil, betul, Ustaz. Istilahnya bagi hasil, tapi dia hanya menunjukkan bagi hasilnya tadi. Sementara pokoknya, nah ini nih, kami sekarang tahu modusnya. Jadi pokok yang itu nggak pernah ditunjukkan pada kami. Sementara yang ditunjukkan pada kami itu hanya bagi hasilnya, gitu. Padahal kalau setelah kami runtut, ternyata yang bagi hasil ini tadi itu bagian dari modal yang memang kami berikan, gitu kan. Jadi dia sebenarnya emang nggak modal apa-apa, hanya modal ya bicaranya tadi, gitu kan. Nah ini ya, gitu. Hati-hati kalau menangani mu'alaf atau orang yang baru mengenal tadi, gitu. Ya. Pengalaman juga mungkin bisa untuk saudara-saudara kami juga yang lain, gitu kan. Sekarang ini kemudian juga ada kasus lagi nih, Ustaz. Ini sampai ada satu kejadian, jadi dia itu sampai nikah 2 kali, Ustaz. Perempuan atau laki ini? Laki dan perempuan artinya ya. Yang pelakunya siapa? Pelakunya ini laki-laki, ya, nikah 2 kali karena apa? Pada saat nikah pertama dia kembali lagi ke agamanya semula. Gitu kan. Dan istrinya ini ingin dibawa masuk ke agamanya. Padahal sudah punya anak atau momongan ini udah sampai 7. Nah, kalau saya jadi kondisi di situ, jadi seorang wanitanya, kan gimana perasaannya, Ustaz? Ya. Bagaimana kondisi udah punya momongan 7 sementara suami nggak mau tanggung jawab kalau nggak ikut, gitu loh. Akhirnya pasti ikut sama yang laki masuk ke Kristiani. Tapi alhamdulillah di situ Allah masih kasih hidayah, gitu. Artinya kemudian dia memaksa suaminya kalau nggak dia akan kembali ke orang tuanya dengan bawa anaknya semua, tapi sama suaminya nggak diperbolehkan. Akhirnya mereka saling ingin tadi untuk di pengadilan. Nah ujungnya di pengadilan tadi ya seperti itulah namanya pembagian anak sistemnya, gitu. Ada yang diikut suami, ada yang diikut istri. Nah ini yang masih terus diusahakan oleh si istri tadi. Tapi alhamdulillah suaminya kemudian ingin rujuk lagi dengan istrinya ini tadi, gitu kan. Nah ini kemudian istri nggak mau kalau suaminya nggak datang dulu ke mu'alaf center. Disitulah kami mulai berikan namanya wawasan, kami berikan namanya ini tadi bahwa ini tidak bisa seperti ini. Dalam Islam itu namanya nikah itu tadi itu ada satu hal yang sakral, satu hal yang benar-benar emang dijaga ya, kemuliaannya. Wanita itu kemuliaannya dijaga dengan pernikahan. Di luar pernikahan maka namanya seorang wanita ini akan rawan. Rawan apa? Rawan namanya diakal bulusi oleh namanya makhluk namanya laki-laki, gitu. Dan ini yang memang banyak terjadi, gitu. Makanya kalau kemudian kami katakan ke yang suaminya tadi, gitu kan, kalau bapak ya masih mau terus, ya silakan bapak nanti coba diskusi dulu dengan kami, gitu kan. Terus kami bilang gitu. Ini kita bicara secara
perwalian Pak, saya bilang gitu. Nah dalam Islam itu ada namanya perwalian seorang anak kepada orang tua. Nah orang tua nasab seorang anak itu, maka dalam Islam ada namanya bin siapa atau binti. Ini kan bukan ke ibu tapi ke ayah, gitu. Berarti bintinya atau bintinya dia ke bapak, gitu. Sementara nasab ini akan terputus jika ayahnya ini tadi berbeda keyakinan, gitu. Maka kasihan nanti anak-anak ini tadi tidak punya keturunan, tidak punya jalur garis keturunan. Itu pertama. Keduanya kasihan lagi istri, karena pada saat dia sudah berpisah tadi, istri nggak bisa menuntut apa-apa pada suami, selain hanya mengharap suaminya kembali. Ini yang sering terjadi. Maka istri adalah pihak yang lemah di sini. Maka Islam itu melindungi dengan cara bagaimana? Yaitu Islam melindungi ada namanya perceraian itu tadi terjadi, gitu kan? Dengan cara apa? Ya, namanya Islam lebih memudahkan untuk rujuk kembali, ya, sebelum adanya ini tadi perceraian itu. Dan itu Allah sangat melaknat sekali namanya perceraian itu tadi, gitu loh. Kalau bisa dijadikan rujuk walaupun gimana kondisinya, ini lebih banyak manfaatnya nanti. Fadilahnya banyak. Maka di situ yang kami arahkan, kami berikan disentuh hatinya, ya saya ini tadi, gitu. Ya alhamdulillah dari situ dia mulai berpikir. Lalu kami sekarang problem utamanya apa nih, Bapak dan Ibu? Problem utama kami berbeda keyakinan, seperti itu mereka bilang. Dan kami langsung katakan, ya, oh berbeda keyakinan itu mudah Pak Bu. Ya. Sekarang kita ambil gampangnya saja, gitu kan. Kalau bicara keyakinan, bicara ini tadi, gitu. Namanya setiap kepala Allah berikan namanya masing-masing punya pendapat berbeda. Tapi satu hal yang mungkin akan menjadi titik temu, ini yang perlu ditemukan. Kenapa? Tujuannya pengen bertemu kan? Saya bilang gitu. Nah bertemu tadi perlu titik temu. Titik temunya adalah apa? Satu. Sekarang Bapak percaya pada Tuhan atau tidak? Percaya, saya percaya ada Tuhan. Nah, Ibu percaya pada Tuhan atau tidak? Ya, percaya. Nah, kita sama-sama percaya pada Tuhan toh. Ya. Ini udah titik ketemu. Ya dari sedikit-sedikit kemudian dari situ saya paham kan, gitu kan. Saya ini kan sedikit-sedikit bahwa namanya Tuhan menciptakan manusia itu dari yang berbeda-beda, dari suku-suku berbangsa-bangsa. Itu tujuannya untuk ketemu ta'arufu, untuk saling kenal mengenal. Nah dari kenal mengenal ini baru nanti muncul nadanya kesamaan-kesamaan itu yang lebih diangkat dibanding perbedaannya. Nah itu. Nah ini yang nanti akhirnya akan membawa pada kesatuan. Singkat cerita akhirnya mereka rujuk lagi. Nah hanya masalah tidak selesai sampai situ. Masalah tidak berhenti di situ. Ternyata ini pihak dari yang laki-laki ini nuntut, yaitu dari budenya, kakak dari sang suami ini tadi. Oh nggak bisa, ini anak sudah kami pelihara dari kecil. Ini hak kami, jangan dibawa. Silahkan kalau mau yang lainnya dibawa, tapi yang ini jangan. Dia minta tuntut dua anak ini tadi. Dan ini sampai sekarang masih menggantung, ini jadi persoalan kami di Mas Center. Dan kami memang masih terus upayakan, walaupun saat ini masih terus belum ada kejelasan. Nah inilah betapa kami ceritakan di sini pada pemirsa agar paham juga bahwa namanya ini satu hal yang memang harus benar-benar diwaspadai. Ini budenya beragama apa? Katolik, Ustaz. Katolik. Iya. Gitu. Kasusnya masih belum selesai? Belum, Ustaz. Sampai sekarang memang kami bantu enggak apa-apa? Silakan, Ustaz. Gitu. Kalau kami urus ke KPAI nanti. Iya, Ustaz. Ya. Kakak ikut siapa, Ustaz? Ya? Kakak ikut siapa? Nah, ini kakaknya sekarang kakaknya itu ikut ke budenya yang tadi. Gitu. Ikut budenya? Ikut budenya karena dia dianggap jadi anaknya, diangkat sebagai anaknya tadi, dan nggak tahu gimana ya itu tadi mungkin kata keluarga ini tadi masih kayak ini. Maka ini kekuatan hukum ini tadi karena apa? Awalnya, nah ini Ustaz, satu wanti-wanti juga mungkin ya untuk pemirsa yang ini tadi, terutama kaum hawa gitu, jangan mau minta untuk menikah secara siri. Ini satu kelemahan kekuatan secara hukum, secara pertanggungjawaban, ataupun secara ini pun agama ini nggak ada kekuatan sama sekali. Itu Ustaz. Walaupun secara agama itu mungkin ada yang mengatakan sah, tapi sebagian itu mengatakan bahwa itu pun tidak ada
ini ya, banyak mudorotnya karena kasus nikah siri ini memang banyak Ustaz. Iya, itu tadi. Laporan ke kami masuk itu banyak sekali. Itu Ustaz, salah satu korban nikah siri. Problema mu'alaf ini yang utamanya. Jadi kami merekomendasikan kepada pemerintah agar memberantas para pelaku kegiatan nikah siri ini. Maksudnya para pelaku pegiat untuk penyelenggaraan nikah siri ini. Karena apa? Saya kasih contoh Ustaz. Ada kemarin terakhir terbaru, ada mu'alaf datang, laki-laki sama perempuan. Perempuannya sudah hamil Ustaz. Saya tanya, Bapak kapan masuk Islam? Masuk Islam barusan aja, belum 1 minggu. Loh ini kok bisa? Ini siapa? Ini istrinya dia. Istrinya beliau. Kemudian kok bisa nikah dulu? Berarti Anda sebelumnya belum masuk Islam? Iya. Kenapa enggak mau masuk Islam waktu itu? Ya karena enggak mau, enggak cocok sama Islam. Nah terus kok bisa nikah? Saya cari di online. Jasa nikah siri. Jadi tanpa perlu masuk Islam sudah bisa menikah siri. Ada suratnya, ada. Saya minta suratnya. Ada enak gitu tanda tangan yang menikahkan gitu, saksi begitu Ustaz. Itu kemana juga mirip Ustaz. Nah, perempuannya sudah hamil. Perempuannya sedang hamil. Yang laki-laki ini bapak-bapak ya. Dia mengaku mu'alaf seminggu yang lalu di sebuah masjidnya. Dan artinya nikah yang dulu kan tidak sah. Satu. Dan sudah saya bilang ini banyak kejanggalan kepada kawan-kawan ya. Dia keliling kemana-mana Ustaz, keliling ke Jombang, Mojokerto, kemana-mana untuk mencari tempat, meminta tempat rumah untuk perlindungan. Katanya dia diusir gitu kan. Ini banyak kejanggalan. Pertanyaan saya, kenapa kok bukan, dia kan orang Jakarta, KTP Jakarta. Kenapa kok larinya ke Jawa Timur? Betul. Kalaupun diusir kan cukup di Jakarta kan banyak orang mau menolong kan Ustaz. Kenapa kok jauh sekali? Nah ini sudah janggal. Janggalan pertama. Kejanggalan kedua, dia masuk Islam, dia menikah tanpa masuk Islam. Terus kemudian usut punya usut, ada kawan yang menerima. Yang menerima ditampung sama beliau. Ternyata akhirnya yang laki ini penipu. Korbannya adalah muslimah ini. Kasihan Ustaz. Muslimah ini jadi korban. Jadi kami harapkan kepada pemerintah agar memberantas nikah siri ini Ustaz. Betul Ustaz. Itu yang sekarang. Karena kasihan. Satu hal selain kasihan juga Ustaz, tidak adanya perlindungan bagi mereka dan bagi anak-anaknya juga. Tidak ada namanya jaminan. Sebenarnya Ustaz, nikah siri itu nggak sah. Betul Ustaz. Nggak sah. Secara agama nggak sah. Betul. Walaupun ada apa namanya sah Ustaz. Betul. Karena begini Ustaz, Rasulullah itu dulu ketika ada para sahabat menikah, Rasulullah kan menyuruhnya bukan rame-rame, ayo mengadakan pengajian kan, bukan Ustaz. Betul. Tapi menyuruh agar tabu rebanamu, mana rebana, alat musik tabu. Ayo kita rame-rame berpesta kan begitu kan Ustaz. Suruh menabuh alat musik kan gitu. Supaya apa? Berarti supaya masyarakat itu tahu semua, diumumkan bahwa si fulan dan si fulana itu di situ ada sedang kegiatan rame-rame menikah. Sehingga para sahabat semua tahu ini suaminya, ini fulan suaminya si fulana. Betul. Jadi dia kalau bercerai nggak bisa, maksudnya susah kan kalau bercerai. Kok semua orang udah tahu dengan seenaknya, misalnya si fulan nggak tanggung jawab, nggak bisa. Betul. Inilah yang sekarang dipakai programnya oleh pemerintah dengan cara membukukan itu. Dengan cara membukukan itu sehingga pernikahan terdokumentasi dengan baik. Nah kalau nikah siri cenderung sembunyi-sembunyi dan nggak ada surat sama sekali. Saya tanya waktu itu berapa kali mereka yang datang kepada saya dan mereka menyatakan sudah nikah siri. Saya tanya mana suratnya, nggak bisa menunjukkan Ustaz. Umpet-umpetan, nggak ada orang tahu. Betul. Ini si fulan, suaminya si fulana. Dan siapa yang menikahkannya siapa yang menikahkan?
itu mereka nggak jelas. Nah, ini berarti ini bukan hukum Islam. Betul. Sebenarnya. Betul. Ini sebenarnya hukum yang dipelesetkan Ustaz. Apa ya, hukum Islam yang dipelesetkan untuk tujuan yang tidak baik. Betul, Ustaz. Jadi ada yang memanfaatkan bahasanya untuk mencari sedikit keuntungan dari situ. Padahal dia lupa ya bahwa namanya dalam Islam, namanya pernikahan itu tadi adalah sesuatu yang mulia. Sesuatu yang mulia di sisi Allah, di sisi Tuhan. Itu kalau dijadikan, dimanfaatkan oleh sang manusia, maka manusia ini rugi sekali, Ustaz. Rugi sekali. Dia mungkin dapat keuntungan sedikit dari situ, tapi kerugiannya itu luar biasa besar. Ini adalah Ustaz, kasus seorang perempuan mualaf masuk Islam, ditolong oleh seorang muslim. Betul. Pemuda, ya. Kemudian nikahnya nikah siri, Ustaz. Dengan alasan berbagai macam. Oh, ini darurat, ini apa dan lain sebagainya. Ini mendesak, harus nikah siri. Betul. Menikahlah si perempuan mualaf tadi, masuk Islam tadi. Padahal si perempuan ini bagus, masuk Islamnya bagus, Ustaz. Ditolong oleh laki-laki muslim. Sampai punya anak dia. Begitu punya anak, si laki-laki ini ternyata muslim yang tidak baik, suka KDRT, Ustaz, nggak pernah ngasih nafkah, sehingga dia ini diceraikan dengan sekedarnya seenaknya dan tidak tanggung jawab. Betul. Akhirnya si mu'alafah ini akhirnya laporan kepada kami, laporan minta tolong begitu kan. Ya maksudnya ya kami tolong, kami bantu. Tapi tolonglah kepada para pemerintah. Ya, kasus nikah siri ini banyak korbannya, kasihan. Betul. Kayak gini kan kasihan si mualafnya gitu. Hanya payung hukum yang mungkin bisa melindungi mereka. Betul. Jadi kita mau menolong, akhirnya menolongnya ini bingung, Ustaz. Bingung. Betul. Ya kan, dia bawa anak, bawa bayi, bawa seorang perempuan. Betul. Ya kan? Nanti ya effortnya sangat besar sekali. Barangkali itu dicegah di awal kan enak kan begitu. Kalau nikah siri ditiadakan, insya Allah muslim yang kayak tadi itu, yang menolong tujuannya memang bagus, tapi menolong mu'alaf tapi kenyataannya tidak bertanggung jawab, itu tidak akan ada orang seperti itu. Kalau mau menikah ya serius begitu, Ustaz. Bukan seenaknya aja. Sebenarnya kalau saya lihat justru ini adalah tugas kita bersama, Ustaz. Jadi tanggung jawab kita semua, para tidak hanya para dai, para ustadz atau para sesepuh ya, dan misalnya tadi, tapi juga masyarakat, mereka sebagai kontrol bagi mereka yang ingin nikah tapi dengan tidak dengan sembunyi-sembunyi ya. Ini masyarakat sebenarnya akan jadi kontrol jika masyarakat mau lebih peduli. Nah ini sekarang yang mungkin ya karena budaya sekarang mungkin lebih di ini kan sekarang ini ya tidak peduli dengan lingkungan, tidak ini tadi. Padahal justru kita menekankan kita peduli loh lingkungan, kita harus peduli pada sesama. Gitu. Nah ini adalah bagian tadi ada kontrol, dan ini mereka juga yang akan pelaku-pelaku yang ingin berbuat sesuatu yang keliru. Ini tadi mereka akan berpikir 10 kali, gitu loh. Kenapa? Banyak rambu-rambu di sana sini. Tapi kalau akhirnya mereka dimudahkan, bahkan ada yang memberi jalur. Nah ini yang bahaya di situ, gitu loh. Karena mereka akan dengan mudah, saya bisa bayar kok, biasanya gitu. Tinggal saya bayar berapa, ya, nanti tolong diurus semuanya. Nanti yang penting saya dapat surat, gitu. Ini yang selalu jadi minta. Dan itu untuk banyak saat mereka minta, ada yang dimintai mungkin. Ya ini kasus ya. Jadi ada yang sampai dimintain 100 juta, ada yang dimintai 20. Dan dari situ mereka dapat dari mana? Untuk nikah siri. Serius? Iya. Ada yang diminta 20 juta. Itu kemarin ada kasus yang saya tangani juga, Ustaz. Jadi dia diminta untuk tadi ya nikah siri. Dia mau nikah tadi gitu kan, ditemukan jodohnya di Mak Comblangi ceritanya gitu. Tapi dari situ dia minta, kita tanya, kebetulan nih dia tahu ini seorang yang mu'alaf nih, mu'alafah ini tadi kemudian dimanfaatkan oleh oknum yang nggak bertanggung jawab ini tadi, dimintai uang, nanti kami akan urus semuanya sampai persyahadatan, sampai kemudian nanti menikah, itu kami urus semuanya, biayanya sekian. Dan dia minta bukan ke wanita tadi, tapi ke laki-lakinya. Laki-lakinya karena emang dia mau nikah, maka ngikut aja.
dianggap itu memang oh ini mungkin prosedurnya di dalam Islam gitu. Nah ini yang berbahaya sekali Ustaz. Mereka akan nanti jadi image yang buruk dalam Islam sendiri. Padahal Islam ya tadi Ustaz bilang gitu loh. Masuk bioskop aja gratis, gitu kan? Apa bisa ada yang gratis misbar, gitu kan? Masuk Islam harus bayar. Gratis banyak, Ustaz. Betul Ustaz. Banyak gitu sekali. Dan Allah kasih udara ini gratis, napas ini gratis, semua gratis. Masa mau masuk Islam yang rahmatnya Tuhan bayar, itu Ustaz. Lelang dakwah, lukisan Sweet Orange, karya Meru Sandia, lukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik. Yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan Sweet Orange ini dilelang dengan harga 25 juta saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin.